Hai kawan-kawan filmku, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kali ini aku akan membahas film yang cukup menarik dan agak membuat jantung kembang kempis. Sebelum kita mulai, mohon dukungannya kawan-kawan dengan like dan subscribe channel kecilku ini. Terima kasih. Film dimulai dengan menunjukkan situasi hutan dan keadaan seorang pria yang sedang duduk dengan kondisi yang tidak enak untuk dilihat, alias kacau. Dan tiba-tiba, ya, tiba-tiba film beralih menunjukkan seorang perempuan yang baru bangun tidur dan terus mandi yang bernama Rosie. Dia sedang bersiap-siap pergi dengan pacarnya yang bernama Dan. Dan pacarnya ini ingin mengajak Rosie mengunjungi suatu tempat. Singkatnya cerita, mereka berangkat dari rumah. Sebelum mereka ke tujuannya, mereka singgah sebentar ke warung pinggir jalan untuk membeli beberapa makanan ringan. Namun, saat setelah si Dan selesai berbelanja, dia tidak langsung kembali ke mobil, melainkan pergi ke suatu toko yang tak jauh dari pinggir jalan tersebut untuk menjumpai seseorang. Ternyata, yang dijumpainya adalah laki-laki yang pernah kencan dengan Rosie. Pria itu bernama Eric. Si Dan ini memperingatkan si Eric bahwa dia akan ada untuk Rosie meskipun si Eric mau berniat mengganggunya. Right now, waiting for me is Rosie. I'm there for her, even when fuck-ups like you come along and derail her. If you think you can slime your way back in. Setelah selesai menceramai Eric, si Dan kembali ke mobilnya dan mereka pun berangkat. I love you, baby. Singkatnya cerita, mereka tiba di pemberhentian dan mereka mulai berjalan kaki masuk ke dalam hutan. Mereka menikmati perjalanannya dengan canda, tawa, serta takjub akan pemandangan di sekitar hutan. God, I hate hiking. You love it. No, I don't. You love this. Setelah mereka lama berjalan, akhirnya mereka sampai di satu spot yang bagus, tepatnya di puncak bukit. Dari sana, mereka melihat pemandangan yang sangat indah, dan di saat itu pula si Dan memanfaatkan situasi untuk melamar si Rosie dengan sambil memberikan cincin. Seperti dalam film-film romantis biasanya. Hah? Tapi sayangnya, Rosie tidak menerima lamaran itu, sehingga membuat si Dan agak tidak enak hati dan melemparkan cincin yang akan diberikan ke Rosie tersebut. Will you marry me? I go rushing into anything so soon after. I want to marry you. We need more time. Okay? I'm sorry. You don't have to be sorry. Tapi siapa sangka, cincin yang dilempar itu terlihat bergerak seperti ada yang mengambilnya. Dari adegan ini sudah mulai kelihatan kejanggalannya. Kejanggalan kedua terjadi setelah mereka lama berjalan. Si Rosie menyadari sesuatu, yaitu mereka berjalan hanya di situ-situ saja, alias tidak kemana-mana. Dia mengatakan apa yang menjadi kejanggalan itu kepada si Dan. Namun, karena si Dan ini sudah tidak merasa enak hati, dia masih belum menerima perkataan Rosie. Bahkan mereka coba melihat arah menggunakan kompas. Dan kompas mereka berputar tidak jelas. We've been here before. Past this since coming down that hill. This fallen log is not one bit familiar to you? Round what? Yeah, the ground kind of curves. Just Check your compass. That's weird. Rosie juga mencoba menghubungi temannya, dan itu menjadi usaha yang tidak ada hasil. anything? Nada. Not even a dial tone. Akhirnya, mereka mencoba naik kembali ke puncak bukit.
agar kesempatan mendapat bantuan lebih besar. Di saat perjalanan menuju bukit, tiba-tiba Rosie mendengar bisikan yang mengatakan, "Jangan mempercayainya." Tidak tahu siapa yang berbicara, tetapi suasana sudah semakin mencekam. Mereka lanjut perjalanan lagi. Hello? I heard someone. Mustn't be anything. Go on. Setibanya di puncak bukit, pemandangan pertama yang mereka lihat telah berubah menjadi hutan berkabut. Tidak ada pantai, rumah, jalan, dan sebagainya. Di sana mereka mulai panik dan saling adu argumen sambil melanjutkan perjalanan untuk menemukan jalan keluar. This isn't right. Where's the coast? Did we come up the wrong hill? This is the hill. Any sense? The coast should be right there. In the wrong direction. We're up the wrong hill. But this is the fucking hill, Rosie. We're sitting. Forest is a bit of protected land, surrounded by roads and houses. Here's somewhere. There's no way we'll get lost. There's no fucking way. This compass is fucking useless. Wait a second, Billy. That way is east. Yeah? I guess so. Okay, let's go this way. We have to get there before it gets... Just come on, let's just start walking now. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka beristirahat. Lagi-lagi Rosie menyadari sesuatu, yaitu waktu atau jam masih menunjukkan jam 11 siang. Sementara mereka sudah melakukan perjalanan panjang yang seharusnya saat itu sudah mulai gelap. Dan? It's 11 o'clock. The compass must be messing with the phones, you know. But hours ago. Di saat mereka asik mempermasalahkan waktu, tiba-tiba terdengar suara dering telepon yang tidak tahu siapa pemiliknya dan dari mana arah suaranya. Mereka bergerak mencari sumber suara tersebut dan suara itu menghilang dengan misterius. The ringing stopped. Great. Just have... Lalu, akhirnya mereka mencoba dengan teriak minta tolong. Dan lagi-lagi upaya itu sia-sia. Hello? 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 P, keep a lookout, will you? Mereka berdua mengalami hal aneh. Si Rosie mendengar suara bisikan-bisikan lagi. Sementara si Dan melihat ada seseorang berbaju kuning sedang berdiri. Lalu dia pergi mengejar pria itu. Tapi yang mereka temui bukan pria itu, melainkan potongan kayu yang dibentuk agak aneh. Mereka semakin gelisah dan meninggalkan lokasi itu. Dan, can you hear that? Dan, What? come here. Can't you hear that? Sorry, I can't. Honest to God, are you kidding me? What? Dan, wait! Huh? You left me behind. Oh, sorry. Really creepy. Yeah. Nothing. Just lead the way then, I guess. Singkatnya cerita, mereka beristirahat. Si Dan melamun dengan memandangi cincin lamarannya itu. Tiba-tiba, tangan si Rosie menyentuh Dan dari belakang. Di saat Dan menoleh, ternyata Rosie beristirahat jauh darinya. You scared me. Rosie, Nothing. Just a weird dream. No, it wasn't. Dan ternyata itu hanya mimpi. Tetapi tidak sampai di situ. Setelah Dan terbangun, ternyata Rosie sedang mendengarkan sesuatu yang ternyata suara telepon lagi. Rosie dan Dan mengejar sumber suara itu, tapi mereka hanya menemukan sebotol bir. Mereka mulai putus asa, apalagi ditambah dengan persediaan makan yang sudah tidak ada. Wait. God damn it, what the fuck is happening?
a fucking joke? There's just bear there. Didn't find it on purpose, okay? It was just here. Beberapa saat kemudian, Rosie kelelahan dan tertidur. Sementara Rosie tertidur dan mengalami hal aneh seperti sebelumnya. Dia melihat pria berbaju kuning itu lagi. Dia mengejar pria itu dan akan menangkapnya. Tetapi justru Dan yang terjatuh dan terkejut. Pria itu ternyata mirip dengan Eric, pria yang pernah mengencani Rosie dan yang ditemui Dan sebelum berangkat. Tatapan pria itu sangat waspada dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah keluar. Lalu Dan semakin marah dan menanyakan apa yang diinginkan pria itu dari mereka. Lalu pria itu menjawab, kalian berdua akan mati di sini. Dan panik bercampur takut dan berteriak memanggil Rosie. I've been walking for fucking days! Oh, you're never getting out. Get into the woods. You are gonna die here. Rosie! No! Dan, what are you doing? Dan tiba-tiba, Rosie datang dan kejadian itu seperti mimpi, tetapi tidak mimpi. Dikatakan nyata, tetapi seperti tidak nyata. Dan menjelaskan apa yang dia lihat dan apa yang dialami kepada Rosie. Dan Rosie pun mulai merasa tidak percaya. I've been seeing him in the forest. Why, you never said anything. I didn't want to worry you. I think it was... What did he say to you? He said we won't be getting out of here. Fuck that. We are getting out of here now. Come on. Dan mulai menenangkan Rosie dengan mengajak meminum bir yang mereka temukan sebelumnya. Rosie pun meminum bir itu. Lalu mereka berdua mabuk, melanturkan kata satu sama lain hingga tertidur. Okay. Knock, knock. The fuck knows. We're stuck in a fuck. That's so dumb. You, we're having fun here. Go on, close. Where are they? Close them. Close them. Tell me. Terbangun dari tidurnya, mereka telah kehilangan barang-barangnya dan emosi dan marah. Sementara Rosie hanya diam mendengar ada bisikan-bisikan lagi. Kali ini bisikan itu berasal dari satu pohon. Rosie mengajak Dan untuk memperjelas suara itu. Tiba-tiba, suara itu berteriak mengeras dan membuat telinga mereka kesakitan. Dan semakin tidak terkendali, dia mulai menyalahkan Rosie akan semua yang terjadi. Dia menyalahkan Rosie yang merusak waktu yang dia siapkan untuk melamar Rosie. Mereka mau bertengkar sampai Rosie berniat meninggalkan Dan. Di saat Rosie ingin berubah pikiran, Dan sudah menghilang. Dia tidak tahu menghilang kemana. Lalu dia terus pergi berjalan mencari pacarnya. I care about people in my life. I try to give you everything. You're an absolute piece of shit. Do you know that? What the hell is wrong with you? You're pathetic. Look, I just want... Dan. Di perjalanan pencariannya, tiba-tiba dia terhenti karena dia jumpa lagi dengan pohon kayu yang berbentuk aneh. Kali ini potongan itu tidak satu, melainkan 3 potongan. Dia mundur perlahan, namun di belakangnya sudah ada pria berbaju kuning seperti yang dilihat Dan. Namun, pria itu berkelakuan aneh, sehingga membuat Rosie lari meninggalkan tempat itu dan bersembunyi di balik pohon dengan rasa takut yang besar. Eric? Ternyata Rosie ketiduran di tempat persembunyiannya. Dia terbangun karena mendengar ponselnya berbunyi. Ternyata yang menelepon adalah si Dan. Saat dia mengangkat telepon itu, si Dan hanya berkata, "Maukah kau menikah denganku?" Hingga berulang-ulang dan Rosie pun ketakutan lagi. Hello? Dan, where are you? Marry me. Will you marry me? Marry me. Will you marry me?
Singkat ceritanya, Rosie keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan sambil memanggil nama pacarnya itu. Tidak disangka, dia berhasil menemukan si Dan. Dia sedang berdiri membelakangi Rosie. Dia mencoba mendekati pacarnya itu dan ternyata itu bukan Dan. Dan! Dan? Rosie pun berlari tanpa arah dengan ketakutan yang besar. Tiba-tiba, dia terjatuh tepat di dekat cincin tunangan yang akan diberi si Dan. Lalu, Rosie mengambilnya sambil menangis karena lagi-lagi dia mendengar suara bisikan-bisikan aneh itu. Entah apa yang ada di pikiran Rosie, dia langsung memakai cincin itu. Dan tiba-tiba, suasana berubah menjadi terang layaknya di siang hari dan si pacar juga sedang berdiri di hadapannya. Kali ini si pacar asli alias si Dan mengajak Rosie menuju mobil mereka yang tidak jauh dari posisi Rosie terjatuh. Dan? Come on, we have to get out of here. Where are you? Thank you. Singkatnya cerita, mereka berdua pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Rosie pun mandi, membersihkan diri, dan setelah itu dia akan beristirahat. Sebelum dia beristirahat, Rosie pun melepas cincin lamaran Dan. Tiba-tiba semua berubah. What happened to you when you disappeared? I don't remember much. Rest. What's going on? Ternyata pulang ke rumah hanya halusinasi. Rosie pun kembali ke tempat dia terjatuh dan melihat cincin itu. Lalu dia mengambilnya dan melemparkan cincin itu tepat di bawah kaki si Dan. Reaksi si Dan sangat marah. Tanpa sepatah kata pun, si Dan langsung menangkap Rosie dan mencoba memaksa Rosie untuk memakai cincin tersebut. Rosie memberontak sekuat tenaga hingga lepas. What are you doing? Rosie berlari entah kemana sementara si Dan terus mengikuti. Rosie mencoba mengelabui si Dan dengan meletakkan jaketnya di balik pohon dan mencoba menyerang si Dan. Tapi itu tidak berhasil. Si Dan menjatuhkan Rosie ke tanah sambil mencekiknya. Dengan sekuat tenaga, Rosie meraih patahan kayu, lalu menusukkan ke bagian mata si Dan. Akhirnya, si Dan terjatuh. Rosie pun merasa geram, dia mengambil bongkahan batu dan menghantam kepala Dan berkali-kali. Setelah Rosie meyakinkan si Dan sudah tewas, Rosie meninggalkan tempat itu. Dengan kondisi yang lemah, dia terus mencoba melangkah demi langkah. Dia terjatuh dan tak berdaya. Tak lama dia jatuh, dia mendengar suara orang sedang berbicara. Dia mencoba memanggil mereka, tapi tiba-tiba boneka potongan kayu berada di belakang Rosie dan mencoba mendekatinya. Kemudian potongan kayu itu berubah menjadi si Dan, lalu menyerang Rosie. Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba adegannya berubah. Dua orang yang dia lihat menemukan Rosie dan membantunya. What's going on? Are you alright? Okay, it's okay. What? Akhirnya cerita pun habis.